Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Amriya Bidatul Hayati, kemudian rekan saya yang bernama Siti Rukayanti akan menjelaskan mengenai fikih wakaf. Pertama, kita akan mengupas mengenai makna wakaf dan dasar hukum wakaf. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama kepada seorang nazir, baik itu untuk perseorangan maupun kelompok akan digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian, wakaf diambil dari dua dasar hukum yakni Al-Quran dan hadis. Salah satu contohnya ialah Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Di dalam kata khair yang secara umum maknanya dalam bentuk memberi seperti wakaf, di dalam ayat di atas juga diperintahkan kepada mukmin agar senantiasa selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Berikut salah satu contoh dasar hukum wakaf melalui hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min salasa. Illa min sodakotin jariyah au ilmin yungtafa'u bihi aw waladin sholih yada'ula." Hadis rawahu Muslim. Apabila mati anak Adam, terputuslah amalan-amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama yakni sodakoh jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga ialah anak soleh yang mendoakannya. Kita akan membahas mengenai sodakoh jariyah sesuai materi kita kali ini. Sodakoh jariyah. Apa yang dimaksud sodako jariyah? Sodako ialah pemberian, jariyah ialah mengalir. Sodako jariyah ialah pemberian yang bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dengan niat ikhlas karena Allah. Contohnya merupakan wakaf Al-Quran, wakaf tanah untuk masjid, atau sarana kepentingan umum. Slide selanjutnya akan membahas mengenai rukun dan syarat wakaf oleh rekan saya, Mbak Siti Rukayanti. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Amriya, yakni tentang syarat dan rukun wakaf. Syarat wakaf dibagi menjadi 4, yaitu ada al-waqif, ada al-mauquf, ada al-mauquf alaih, dan yang terakhir ada sigat. Wakif yaitu orang yang mengeluarkan harta wakaf dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Wakif adalah pihak yang mengetahui maksud dari wakaf yang dikeluarkan tersebut. Adapun syarat dari wakif sendiri yaitu berakal sehat. Banyak ulama yang bersepakat bahwa wakif harus berakal sehat. Artinya wakaf tidak akan sah jika dilakukan oleh orang yang tidak berakal, baik itu pada saat akad maupun saat pengelolaannya. Maka syarat tersebut tidak sah jika dilakukan oleh orang gila, orang pikun, orang pingsan, dan sebagainya. Syarat yang kedua yaitu dewasa atau balik. Wakaf yang dikeluarkan oleh anak kecil yang belum memasuki usia balik, maka hukumnya tidak sah, karena ia tidak bisa membedakan sesuatu sehingga tidak memiliki kelayakan dan juga kecakapan untuk berbuat berdasarkan kehendaknya sendiri. Yang ketiga, syarat selanjutnya ada yakni kemauan sendiri. Yang dimaksud kemauan sendiri ini adalah orang yang mengeluarkan wakaf ini bukan atau tidak mendapatkan tekanan maupun paksaan dari pihak manapun untuk mengeluarkan wakaf, melainkan kemauan sendiri untuk mengeluarkan wakaf. Syarat selanjutnya yakni merdeka. Wakaf ini akan sah jika dilakukan oleh orang yang merdeka, sebab budak dan juga hamba sahaya tidak memiliki hak apapun terhadap hartanya. Yang kedua ada syarat al-mauquf. Al-mauquf adalah sebutan dari benda yang diwakafkan oleh wakif. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yakni pertama, harta yang diwakafkan harus bersifat mutakawam. Menurut Imam Hanafi, harta bersifat mutakawam ialah harta yang dapat disimpan dalam jangka panjang dan juga halal digunakan dalam keadaan normal. Contohnya seperti tanah atau lahan yang diwakafkan dan itu bisa dimanfaatkan untuk sekolah, masjid, pondok pesantren maupun lainnya, agar bisa dimanfaatkan untuk orang banyak dan membawa kebaikan.
Yang kedua, harta yang diwakafkan milik wakif sendiri. Hendaklah harta yang diwakafkan itu seutuhnya milik wakif, karena itu tidak sah apabila harta yang diwakafkan itu milik orang lain, karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan hak kepemilikan. Contohnya, seperti si A mewakafkan tanah itu kepada si B, maka jika sudah terjadi akad, maka si A sudah tidak lagi memiliki hak terhadap tanah tersebut, melainkan sudah menjadi hak si B. Yang ketiga ada syarat al-mauquf alaih. Al-mauquf alaih adalah orang yang menerima wakaf dari wakif. Berdasarkan klasifikasinya, orang yang menerima wakaf dibagi menjadi dua, yaitu tertentu dan tidak tertentu. Maksud dari tertentu adalah orang yang sudah jelas menerima wakaf, entah itu seorang, dua orang maupun sekumpulan, dan semua itu tidak boleh diubah. Sedangkan yang tidak tertentu, ini adalah penerima wakaf ini tidak ditentukan secara terperinci. Contohnya untuk orang fakir, miskin, maupun tempat ibadah dan lain-lain. Syarat bagi penerima wakaf tertentu ialah orang muslim, merdeka, kafir dhimmi. Yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Sementara itu orang gila, orang bodoh itu tidak sah menerima wakaf. Sedangkan syarat penerima wakaf tidak tertentu ialah: pertama, pihak yang diberi wakaf menggunakannya untuk kebajikan bukan untuk maksiat. Kedua, sasaran wakaf tersebut diarahkan pada aktivitas kebajikan terus-menerus. Ketiga, barang yang diberikan tidak kembali pada wakif. Dan yang terakhir, pihak yang diberi wakaf mengerti hukum untuk memiliki dan memanfaatkan harta wakaf. Syarat yang terakhir yaitu sigat atau akad. Sigat atau akad adalah penyerahan harta benda wakaf oleh wakif. Dalam hal akad wakaf, semua mazhab menyatakan bahwa wakaf adalah akad tabarruk, yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan qabul dari pihak penerima dan diucapkan dengan ijab dari wakif. Akad ini berarti kesepakatan dari dua belah pihak yang berkehendak melakukan suatu perikatan yang digambarkan dengan ijab dan kabul seperti biasanya terjadi dalam jual beli. Selanjutnya ada rukun wakaf. Rukun wakaf ialah sebuah tata cara untuk menjalankan wakaf secara berurutan. Apabila ada salah satu rukun yang tidak dilaksanakan, maka wakaf itu dianggap tidak sah. Adapun rukun wakaf yakni: 1. Pemberi wakaf atau wakif menyerahkan harta benda yang diwakafkan kepada penerima wakaf. Yang kedua, wakaf diterima oleh penerima, baik itu perseorangan maupun lembaga. Yang ketiga, harta yang diwakafkan berwujud nyata dan ada saat dilaksanakan akad. Yang terakhir, harta wakaf sudah sah menjadi milik penerima wakaf dan tidak lagi menjadi milik pemberi wakaf. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.